Golongan yang kedua adalah para pelaku maksiat yang masih memiliki tauhid, namun karena maksiatnya, dosanya yang begitu banyak, maka Allah masukkan ke dalam api nerakanya. Namun mereka tidak kekal karena mereka masih mempunyai tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang kekal di dalam api neraka Allah. Sama sekali tidak akan pernah keluar dari api neraka tersebut. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang ingkar, durhaka, membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan di dalam tulisannya ini, wa qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aqsam thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tiga golongan ini, yaitu an-najina min dukhulin nar, orang-orang yang selamat dari masuk ke dalam api neraka, wan-najina min al-khuludi fiha, dan orang-orang yang selamat dari kekekalan di dalam api neraka, wa ghairin najin mutlaqan, dan yang ketiga orang-orang yang sama sekali tidak akan pernah selamat. Dzikran mutadaliyan, Allah sebutkan secara berurut fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, melalui firman-Nya subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam surat Fatir Allah mengatakan, thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab suci ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang-orang yang bertenang. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah, dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera terhadap kebaikan-kebaikan dengan seizin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Ila qaulih, sampai kepada firman Allah, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu, dan orang-orang kafir mereka akan memperoleh neraka jahannam, tidak akan diputus ajal mereka sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan tidak pula azabnya akan diperingan dari mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, maka demikianlah kami membalas kepada setiap orang yang ingkar, orang yang kafir. Ini Fatir ayat ke-32 sampai 36. Dalam beberapa ayat ini ada tiga golongan yang tadi telah disebutkan. Al-qismul awwal, golongan yang pertama, fi qaulihi azza wa jalla, ada di dalam firman Allah azza wa jalla, wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang berkenan, dan di antara mereka ada yang bergegas kepada kebaikan-kebaikan. Fa'ulai najun min dukhulin nar, inilah golongan yang selamat dari masuk ke dalam api neraka. Wa yadkhuluna al-jannah dukhulan awaliyan, dan mereka masuk surga pada gelombang yang pertama. Pada gelombang yang pertama.
biduni hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Jadi golongan yang pertama itu orang yang Allah istilahkan dengan muqtasid, orang pertengahan, dan orang yang sabiqun bil khairat, orang yang bergegas kepada kebaikan. Sebenarnya ini ada dua golongan, yang pertengahan dan yang bergegas kepada kebaikan. Bedanya dua golongan ini apa? Kalau persamaannya tadi sudah disebutkan. Dua golongan ini adalah dua golongan yang sama-sama selamat masuk ke dalam surga tanpa tersentuh oleh azab neraka. Mereka masuk ke dalam surga pada gelombang yang pertama, langsung masuk surga. Tapi ini dua golongan yang berbeda level di dalam surga. Karena yang pertama adalah muqtasid, golongan orang yang pertengahan. Siapa mereka? Ini orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi mereka ini orang taat dan tidak bermaksiat kepada Allah karena melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hanya saja mereka ini tidak mampu mencapai level surga yang lebih tinggi karena amalannya sebatas yang wajib dan meninggalkan yang haram. Nah, golongan yang kedua yang juga selamat dari azab api neraka dan langsung masuk ke dalam surga, ini levelnya lebih tinggi. Ini level orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Makanya Allah istilahkan sabiqun bil khairat, orang-orang yang bergegas kepada kebaikan. Jadi ketaatannya itu tidak sebatas melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tidak hanya menegakkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tapi lebih daripada itu, mereka ini orang yang juga bergegas kepada amalan-amalan sunnah. Dan meninggalkan tidak hanya perkara-perkara yang haram, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Jadi levelnya itu lebih tinggi. Nah, kedua golongan ini berbeda level di dalam surga. Kita kalau bisa mendapatkan level pertengahan itu sudah bagus, karena selamat dari azab api neraka, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Cuma masalahnya orang yang masuk surga itu, begitu dia masuk surga, lalu dia merasakan kenikmatan surga, datang menyesal. Penyesalannya apa penyesalan? Kenapa ketika di dunia dulu saya agak beramal lebih daripada itu? Karena ternyata surga itu begitu nikmat. Coba kalau dulu saya beramal lebih daripada ini, maka level dan tingkatan surganya dia berada di atas kamar-kamar surga yang lebih tinggi levelnya, yang kenikmatannya jauh lebih nikmat. Maka disitulah datang penyesalan bagi orang-orang yang amalnya tidak mampu mengangkatnya kepada level yang lebih tinggi. Sebab itu di akhirat kelak sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati syahid sekali. Tahu kan mati syahid? Orang yang meninggal di jalan Allah, di dalam medan peperangan. Ini kan tingkatannya mulia sekali, level surganya tinggi. Sampai-sampai orang yang mati syahid itu bahkan di dalam kubur pun dia tidak akan ditanyai oleh malaikat. Selain orang yang mati syahid di dalam kubur pasti kena pertanyaan itu untuk diuji keimanannya. Kalau orang yang mati syahid tidak perlu diuji, karena saking sudah terbukti keimanannya.
sampai di akhirat kelak dia melihat apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mati syahid, yang bahkan darahnya yang keluar ketika dia mati syahid itu di akhirat kelak wanginya seperti wangi kesturi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang mati syahid sekalipun di akhirat kelak dia ingin dipulangkan oleh Allah ke alam kehidupan dunia ini untuk dia bisa berperang kembali di jalan Allah dan dia mati syahid lagi. Dia ingin kalau itu terjadi berulang-ulang. Oleh sebab itu kita di dunia ini malas, gak semangat beramal ala kadarnya karena kita nggak tahu hakikat apa yang akan terjadi di akhirat kelak. Maka itu kata para ulama, kalau kita punya semangat yang lemas, semangat yang menurun, iman yang kurang, maka ingatlah tentang perihal surga, tentang perihal neraka, tentang kehidupan alam akhirat, karena itu akan memberikan dorongan motivasi. Wa'alaikum azani Allah wa iyyakum. Ini golongan yang pertama. Kata beliau, wal farqu bainal muqtasid as-sabiq bil khairat anna al-muqtasid huwa alladhi fa'ala al-wajib wa taraka al-muharram. Perbedaan antara orang yang pertengahan dan orang yang bergegas kepada kebaikan, bahwa orang yang pertengahan itu adalah yang melaksanakan perkara wajib dan meninggalkan yang haram. Wa amma as-sabiqu bil khairat, adapun orang yang bergegas kepada kebaikan, fa huwa alladhi zada 'ala dzalik, adalah orang yang lebih daripada itu, bi fi'lir radha'i wal mustahabbat, dengan juga melakukan perkara-perkara mulia dan perkara-perkara yang disunahkan. Nah, wal qismu tsani, bahagian yang kedua, fi qaulihi azza wa jalla, golongan yang kedua berada pada firman Allah azza wa jalla, fa minhum zalimun li nafsihi, maka di antara mereka ada orang yang zalim terhadap dirinya. Wa haula an-najuna min al-khuludi fin nar, mereka ini adalah orang-orang yang selamat dari kekekalan di dalam api neraka. Inna khaduha, meskipun mereka masuk ke dalamnya, bisa bagi dunubihim, karena sebab dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Fadzalimu li nafsihi, maka orang yang zalim terhadap dirinya, huwa alladhi zalamaha bil ma'asi wa dhunub allati duna al-kufr, yaitu orang yang menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih ringan daripada kekafiran. Fahadha mu'arradun lil 'uqubati wa dukhulin nar, maka orang seperti ini dihadapkan kepada ancaman siksa dan masuk ke dalam api neraka. Illa annahu in dakhalaha, hanya saja kalau dia pun masuk ke dalam api neraka, fa innahu la yukhallad fiha, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Bal yanju bima manna Allahu alaihi, bahkan dia akan selamat dengan apa yang Allah berikan kepadanya, minat tauhidi wa ikhlasid din lillahi azza wa jalla, berupa perkara tauhid dan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Nah, jadi ini golongan yang kedua, orang yang menjadi pelaku-pelaku maksiat dan dosa-dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Ketika tauhid mereka tidak mampu menyelamatkan mereka di akhirat kelak, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang masih berpegang, tinggal sejauh mana dia menghindari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita jangan berpikir ya nggak apa-apa lah Ustaz, yang penting nggak gagal. Kadang banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya, walaupun masuk ke dalam api neraka ya nggak apa-apa, yang penting nggak gagal. Masalahnya Anda tidak pernah tahu hakikat siksa api neraka itu seperti apa. Dan yang pasti tidak akan ada seorang yang mampu menanggung beratnya siksa api neraka. Orang kalau sudah masuk ke dalam api neraka itu dia merasa dirinya akan hancur dan binasa. Bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada penduduk dunia yang paling nikmat, yang paling enak hidupnya ketika di dunia ini, Allah celupkan sekali celup ke dalam api neraka. Sekali celup itu kan begini. Nah, ditarik lagi. Sekali celup. Sekedar hanya dicelupkan, bukan tinggal. Setelah itu dia ditanya, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan hidup sebelum ini? Dia menyatakan tidak pernah. Berarti dahsyat banget itu api neraka. Makanya kita heran kalau ada orang-orang yang menganggap remeh siksaan api neraka. Ah, enak di api neraka, temannya artis-artis, pejabat-pejabat, orang-orang terkenal yang guru-guru itu. Enak dari sisi mana? Orang tidak mikir tentang masalah kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia seperti sekarang. Sudah tidak berpikir tentang prestis yang dia akan peroleh karena dekat dengan orang-orang terkenal. Karena siksa api neraka itu sedikit saja melupakan semua kenikmatan kehidupan dunia ini. Maka jangan pernah targetnya yang penting tidak gagal. Itu salah. Anda akan menyesal nanti. Target kita di dalam kehidupan ini, ya Allah, bagaimana saya bisa selamat, tidak tersentuh oleh api neraka sama sekali. Maka minimalnya kita berusaha berjuang bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dan tidak bermaksiat kepadanya, supaya jangan tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa amal qismus adapun golongan yang ketiga, fa fi qaulihi azza wa jalla, berada di dalam firman-Nya azza wa jalla, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, mereka akan memperoleh neraka jahannam, la yuqda 'alaihim fayamutu, tidak akan diputus ajal mereka sehingga mereka mati, wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha, dan azabnya tidak pernah diperingan dari mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, maka demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Ini memang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Maka orang-orang kafir ini bukan saja dari golongan orang-orang yang memang asli kekafirannya tanpa Islam, karena golongan orang-orang kafir itu juga termasuk di dalamnya orang yang hapus keislamannya karena dia melakukan tindakan kesyirikan ataupun kekafiran, atau yang diistilahkan dalam bahasa lain dengan orang-orang murtad. Orang-orang murtad itu bisa jadi karena dia pindah agama, bisa jadi karena dia melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan yang merupakan kekafiran kepada Allah dan
seseorang yang berada di dalam keislaman harus benar-benar memperhatikan keislamannya, jangan sampai batal. Dan perkara-perkara yang membawa pemurtadan itu banyak sekali. Bahkan kalau kita buka, kita melihat kembali tulisan-tulisan para ulama, kita akan mendapatkan jumlahnya sampai ratusan. Mereka menyebutkannya di dalam bab mengenai hukum orang murtad. Maka ini juga menunjukkan tidak mudah menjaga keislaman. Karena kalau seorang melakukan salah satu dari ucapan atau perbuatan yang membawanya kepada kemurtadan, Islamnya batal. Kalau Islamnya batal, dia akan kekal di dalam api neraka. Masalahnya kan sekarang kita pernah nggak belajar tentang perkara-perkara yang membawa kepada kemurtadan, baik ucapan maupun perbuatan, padahal itu banyak sekali. Kalau kita sudah kena dengan pembatal keislaman, ya nasibnya akan sama dengan orang-orang kafir, apakah Yahudi. Kalau syirik besar, misalnya kekal di dalam api neraka Allah, tapi pasti disiksa. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan syirik. Nah, syirik kecil ini jangan dianggap enteng, ya. Karena syirik kecil ini mungkin mengenai siapa saja, sebab dia tersembunyi. Ya, seperti perbuatan dia, niat-niat yang salah untuk selain Allah. Itu enggak ada orang yang bisa selamat kecuali orang-orang yang benar-benar menjaga hatinya. Makanya diharapkan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu syirik. Ini diharapkan para sahabatnya yang di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka saja dikhawatirkan oleh Nabi terkena oleh syirik kecil, apalagi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa syirik kecil? Beliau menjawab, riya, yaitu riya. Dan memang itu yang berat. Oleh sebab itu, kalau sudah urusan agama, buang semua ambisi, buang semua keinginan, buang semua niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah urusannya agama, ya agama karena Allah. Jangan libatkan gengsi, jangan libatkan ambisi, jangan libatkan keinginan-keinginan yang lain, supaya bisa husnul al-khatimah, husnul khatimah. Ya. Jadi ini perkara yang sangat bahaya. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang husnul khatimah itu dia akan selamat, dia akan kelak tidak tersentuh oleh api neraka, harapannya demikian. Karena dia mempunyai indikasi yang baik, yaitu husnul khatimah. Adapun kepastiannya hanya Allah yang tahu kepastiannya. Wallahu a'lam. Kalau mengacu di ayat-ayat di Quran surat Al-Fatihah, hanya sebuah pilihan untuk alasan bagi manusia kita tidak akan kafir, yaitu pilihan antara neraka bagi orang kafir dan pilihan surga bagi orang beriman dan orang masuk. Dan dua-duanya disebutkan ketat. Nah, terkait dengan ayat tadi, bagaimana menunjukkan dengan bahasa yang disampaikan tadi, ada tiga pilihan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan syirik asghar. Saya pernah membaca kisah itu seseorang yang mana dia menghindari syirik asghar. Dia lalu munajat pada Allah agar membutakan mata hatinya biar hamba dengan buta hatinya itu lalu tidak terlintas keinginan untuk pakai pada orang lain. Bagaimana hal itu? Apakah bisa atau diperbolehkan? Terima kasih. Baik. Adapun yang pertama, maka
Di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah kita tidak boleh mengambil sebagian dan melupakan sebagian atau tidak menghiraukan yang sebagian. Maka cara para ulama di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengkompromikan antara ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga harus dipahami secara konteks yang lengkap. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah itu hanya disinggung tentang orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, sebenarnya tidak bertentangan dengan ayat ini, karena Allah sedang berbicara tentang orang yang beriman yang baik keimanannya, mereka akan kekal di dalam surga. Dan orang kafir yang tidak punya keimanan sama sekali, mereka akan kekal di dalam api neraka. Nah, di dalam ayat ini Allah menambahkan ada golongan yang ketiga. Jadi tidak ada kontradiktif sebetulnya. Karena di situ hanya menyinggung tentang orang yang baik keimanannya dan orang yang sama sekali tidak punya keimanan. Itu kan tidak bertentangan ketika dalam ayat ini Allah tambahkan yang baik ada golongan yang ketiga. Jadi tidak ada pertentangan maksudnya. Cuma yang ada adalah saling melengkapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Begitu Pak cara memahami. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apakah kita boleh meminta hati kita dibutakan gitu ya? Mata kita tidak dibutakan. Karena mata jadi sangat ampuh buat dia. Secara riwayat hadis saya nggak tahu ada doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta matanya dibutakan oleh Allah atau ada sahabat yang meminta tersebut. Saya nggak tahu riwayatnya kalau sebutkan tadi. Riwayat aku bisa itu saya pikir kalau bisa itu seseorang berarti bisa kita nilai dengan apa yang dijelaskan di dalam agama. Apakah tindakan orang itu benar atau tidak? Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehilangan kedua mata itu bukan hal yang gampang. Gak semua orang bisa kuat kalau dia kehilangan kedua mata. Dan ketika seorang kehilangan kedua matanya dan dia tidak pandai menghadapi musibah tersebut, jangan sampai kemudian dia melakukan penyesalan di belakang hari. Karena akan besar sekali pengaruhnya di dalam kehidupannya ketika dia kehilangan kedua mata. Jadi sebenarnya sekarang saya tanya, ada nggak orang yang kehilangan kedua mata tapi dia tetap bermaksiat dengan cara lain? Banyak. Oleh sebab itu masalahnya bukan pada kedua mata. Adakah orang yang sempurna matanya, tapi kemudian dia benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari kemaksiatan, menghindari bahkan perkara-perkara syirik? Ya banyak juga. Jadi masalahnya bukan di mana. Masalahnya adalah di hati ini pokoknya. Maka kalau mata yang buta itu lebih ringan. Tapi kalau hati yang buta, kamu lebih ringan. Kalau hati yang buta, dia tidak bisa melihat cahaya kebenaran, kesengsaraan dunia dan akhirat. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada yang buta, sehingga dia tidak mendapatkan dan tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini betapa banyak orang yang matanya melek, tapi hatinya buta, tidak bisa melihat kebenaran. Dinasehati nggak bisa, diberitahu yang baik nggak bisa, dikasih tahu ayat bahkan juga disampaikan hadisnya, dia nggak mau menerima. Padahal matanya terbuka. Berarti yang buta bukan matanya, yang buta hatinya. Jadi yang parah itu adalah buta hati, buta mata.
Jadi saya kira nggak perlu seorang minta matanya dibukakan oleh Allah, karena itu nggak mudah. Justru dia harus minta hatinya dikuatkan oleh Allah di atas petunjuk. Makanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada di atas agama. Karena hati yang paling penting. Sebab dia komando dari semua anggota badan yang lain. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan dibutakan matanya, pahalanya besar. Orang yang Allah ambil dua matanya, jaminannya adalah surga kalau dia sabar. Dan biasanya orang-orang buta itu punya ingatan yang kuat dan akal yang jenius. Biasanya begitu. Allah ganti dengan cara yang lain. Maka kalau dia bisa memanfaatkan hal tersebut di dalam kebaikan, dia akan bisa menjadi orang alim yang ilmunya luar biasa di dalam agama. Barakallahu fiikum. Tapi hanya bukan maksiat. Ya, Dari keduanya itu apakah ada tanda-tandanya? Yang tanda-tanda yang kuat itu ada nanti bakal terjadi lagi. kalau tanda secara lahiriah yang bisa kita saksikan, nggak bisa, karena itu usaha. Jadi hadis ini kalau kita baca keterangan para ulama, mereka membahasnya seputar masalah hati. Oleh sebab itu, ada orang yang juga seperti dikatakan tadi, itu juga datang dalam riwayatnya, di mana dia beramal sepanjang hidupnya di dalam kemaksiatan, tapi kemudian di akhir hidupnya Allah beri dia hidayah sehingga dia beramal dengan amalan untuk surga, lalu dia meninggal dalam keadaan masuk surga. Itulah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pelajaran penting di sini, seorang pertama tidak boleh mengklaim seseorang sebagai penduduk neraka. Oh, ini penduduk neraka ini, kenapa? Bejat badannya. Tidak boleh, Pak. Selama dia masih hidup, dia masih mungkin diberi hidayah oleh Allah dan dia masuk ke dalam surga. Karena hidayah tersebut di akhir hayatnya. Siapa yang tahu? Ada yang tahu. Maka nggak boleh sejelek apapun dia, sejahat apapun dia, bahkan orang kafir sekalipun, selama dia masih jalan, hidup, makan, minum, nggak boleh kita bilang ini penduduk neraka, karena kita nggak tahu akhir hidupnya seperti apa. Kecuali kalau dia meninggal di dalam kekafiran. Kalau dia meninggal di dalam kekafiran, dia itu sudah pasti dia masuk dalam api neraka. Tapi selama dia hidup, jangan Anda katakan dia penduduk neraka. Anda nggak tahu nasibnya, bagaimana Allah tentukan di akhir hayat. Sebagaimana orang baik-baik banget orangnya, wah masya Allah ini orang soleh penduduk surga. Anda nggak tahu. Jangan-jangan dia di akhir hayatnya melakukan amalan yang membawanya suul khatimah seperti dalam hadis tadi. Maka jangan mengklaim orang yang masih hidup ini penduduk surga, ini penduduk api neraka. Kita nggak tahu nasibnya di akhir hayat. Nah, itu pelajaran hadis ini. Yang kedua, dari hadis tadi juga menunjukkan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sejelek apapun Anda, sejahat apapun Anda, sebrengsek apapun Anda, sekafir apapun sekalipun, kalau Anda ingin kembali kepada Allah, ya, Allah menerima semua taubat dari perbuatan dosa. Walaupun orang yang ateis, yang ingkar akan keberadaan Allah, kalau dia taubat, diterima nggak taubatnya? Diterima sama Allah. Karena rahmat Allah yang luas. Jadi itu perbedaan. Barakallahu fiikum. Investigasi soal internet. Nah, dengan dua sama sakit di jenazah. Salah satu jenazah yang wujudnya yang
ini yang baik ya. Ya, itu saya tulis. Bagaimana? Ya, memang ada hadis dalam riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada jenazah lewat di hadapan beliau, kemudian para sahabat mempersaksikan kebaikan terhadap jenazah tersebut. Maka persaksian itu membawa ketentuan baik bagi jenazah tersebut. Semoga dia termasuk dari penduduk surga. Ketika dipersaksikan dengan persaksian yang buruk, maka dikhawatirkan bahwa persaksian manusia yang buruk kepadanya itu menjadi pertanda bahwa dia sebagai penduduk api neraka. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini, ketika itu sudah menjadi ritual ketika menguburkan seseorang, persaksiannya itu tulus atau hanya sekedar begitu saja. Nah, kalau sekedar formalitas itu nggak jadi perhitungan. Sahabat ketika memberikan persaksian ketika ada jenazah yang lewat, itu bukan karena basa-basi, bukan karena formalitas. Kebetulan jenazah itu lewat di hadapan mereka, maka para sahabat memberikan persaksian baik kepada jenazah. Masya Allah, ini jenazah orang baik, orang soleh. Bukan sengaja menjadi sebuah ritual ketika akan menguburkan atau setelah menguburkan mayat. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini di kubur, ini rohnya orang baik ya? Oh iya, kadang yang bilang iya, dia juga gak kenal sama orang siapa. Masa iya terus? Itu menjadi pertanda kalau baik, nggak bisa. Setelah sholat ya, ini yang baik ya. yang mau setelah disolatkan atau mau setelah dikuburkan sama. Karena persaksian itu harus keluar dari orang-orang yang tahu tentang dia. Kalau bukan dari orang-orang yang tahu tentang dia, ya kan, dia tidak tahu dia memberikan persaksian. Persaksian itu kan karena dasar ilmu, mengetahui tentang orang tersebut. Tapi yang jelas, kalau ada satu jenazah disolatkan minimal oleh 40 orang ahli tauhid, itu bisa memberikan syafaat kepada. Sebab itu, kalau ada saudara kita yang meninggal, perbanyaklah orang yang mensolatkan jenazah. Semakin banyak semakin bagus, supaya menjadi syafaat bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu barakallahu fiik. Kalau itu ada sunnah. Tapi kalau persaksian tadi itu hanya peristiwa kebetulan, sehingga tidak bisa selalu menjadi patokan. Karena kalau sudah menjadi hanya sekedar formalitas, kita nggak bisa menjadi penilaian. Barakallahu. Terakhir ya. Terakhir sedikit ya. Biasa kalau kita mobile misalnya ada yang posting di satu WA gitu di desert Boleh. Kalau bilang perlu, antum memberi dia, jangan dia terbawa antum yang memberi, supaya nggak ada posting-posting. Jadi lewat yang penting ya, kalau kasih pulang dan antum aja, jangan ditawar kasih ada. Udah. Atau kalau mau lebih selamat lagi, misalnya kalau memang ini mungkin, antum datang lagi ke rumahnya di malam hari misalnya nggak ada yang lihat. Atau kalau memang itu uang yang bisa transfer dengan menutup apa? Namanya. Banyak cara untuk menyembunyikan nama. Plus, kalau amalan itu bisa disembunyikan, ada dijaga dari bahasa Allah. Mungkin itu saja. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, di mana?